Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kita bersama jumpa lagi di tempat ini, sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Mei, tidak terasa. Dan ada begitu banyak hal yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya walaupun di luar sana yang begitu banyak kabar-kabar yang menggemparkan, tetapi kita yakin dan percaya kalau kita berada di dalam Tuhan, dekat bersama dengan Tuhan, kita tidak akan takut karena Tuhan selalu beserta kita. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, cinta kasih-Nya hingga pada saat ini saya boleh ada berdiri di depan bapak-bapak, saudara-saudara, bahkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya sudah pernah bawa di pemuda dan remaja bulan Januari, tapi saya tergerak untuk membawakan kembali karena memang bahwa di dalam hidup kita ini kita harus tetap terus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tidak salahnya kita mengulang kembali setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebutuhan kita, adalah suatu makanan rohani kita yang harus diisi setiap hari. Puji Tuhan, langsung saja kita buka di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Di sana judul perikopnya yaitu pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai dengan 6. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Puji Tuhan. Bulan Januari lalu saya menyampaikan ini kepada pemuda dan remaja bahwa hidup kita ini harus memperhatikan setiap apa yang terjadi di sekeliling kita. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar bagaimana kondisi di India yang sekarang, ya. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita ada bersama dengan Tuhan sampai hari ini, kita masih bernafas sampai hari ini, itu karena kasih dan cinta Tuhan yang masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa bebas, oksigen masih bisa kita hirup dengan bebas. Tapi kita lihat orang-orang yang ada di India sangat prihatin. Kita tidak bisa membantu secara apa yang kita punya, tapi kita cuma bisa bantu lewat doa. Kita yakin doa itu punya kuasa yang sanggup membantu orang luar sana yang membutuhkan pertolongan. Dan puji Tuhan, renungan pada hari ini saya bawakan yaitu tetaplah dekat di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Dalam cerita ini yaitu pokok anggur. Di sini kata pokok itu kalau dalam KBBI yaitu segala tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Pokok contohnya biasanya kalau biasanya di pohon itu dari atas sampai
dari sampai bawah yang keras, yang besar itu yang disebut pokok. Utamanya, nah itu disebut pokok. Pokok anggur yang benar di sini berarti kalau kita melihat pokok anggur yang benar berarti di sini ada sesuatu, berarti ada yang salah. Kita berada di mana? Kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di pokok anggur yang benar atau kita berada di pokok anggur yang salah? Tentunya kita yakin dan percaya bahwa kita berada di pokok anggur yang benar, bukan yang salah. Oke. Pokok anggur yang benar itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu berbuah. Berbuah itu sudah pasti. Yang tidak benar juga pasti berbuah. Tapi ada hal-hal yang menentukan apakah itu benar atau tidak. Kemudian pokok anggur yang benar itu pasti dibersihkan. Dibersihkan ketika ada sesuatu yang menghalangi, coba dibersihkan. Tetapi biasanya pokok anggur yang salah, dia tidak akan dibersihkan, dibiarkan saja. Kenapa? Ada faktornya. Yang pertama karena dia tidak berbuah, atau mungkin dia berbuah tapi tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak dapat dinikmati orang. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kita harus berada pada pokok anggur yang benar. Jangan sampai kita berada pada pokok anggur yang salah. Karena kalau kita salah di pokok anggur yang benar ini, kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan 6, ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa harus tepat pada sasaran. Harus tepat pada posisi yang benar. Kalau kita ada di posisi yang salah, tentunya kita pasti salah. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu berbuah, dibersihkan dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang. Tentunya kalau buah yang baik itu, kalau kita melihat buah yang bagus, kita rasa mau menikmati. Tapi coba kalau buah yang tidak bagus, contohnya buah yang busuk, baru kita lihat saja sudah merasa bosan, apalagi mau menikmati, tidak mau. Tapi kalau kita lihat buah itu bagus, kita ingin mau menikmati. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa jadilah pokok anggur yang benar, yang berbuah, yang menghasilkan buah, yang bisa dinikmati semua orang yang ada di lingkungan kita. Kalau di sini yang saya katakan bahwa tadi berarti ada pokok anggur yang salah, di sini berarti ada pohon yang tidak berbuah, yang tidak bisa menghasilkan buah. Tentunya kalau tidak bisa menghasilkan buah, mau dinikmati apanya? Buahnya tidak ada, karena tidak menghasilkan buah. Dikatakan di sini bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah lebih baik apa? Ditebang, dipotong saja, lalu menjadi kering, kemudian dibuang ke dalam api. Kenapa? Karena sudah tidak ada gunanya lagi. Karena tidak menghasilkan buah. Saya juga pernah di kampung saya ketika ada pohon yang tidak berbuah, ada beberapa pohon, kemudian ada salah satu pohon yang tidak berbuah, itu pasti ditebang. Pasti ditebang, karena tidak menghasilkan buah yang baik. Ada juga yang menghasilkan buah, tapi buahnya busuk-busuk. Tidak bagus, banyak belatungnya di dalam. Tidak dapat dinikmati orang. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kita harus tetap menghasilkan buah yang baik, berbuah kemudian dibersihkan. Ayat yang keempat di sini dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana supaya dapat menghasilkan buah? Yaitu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kita tidak akan mampu menghasilkan buah yang baik. Kita tidak akan mampu menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang. Saya mau katakan bahwa
di ayat ini bahwa bagaimana kita bisa berbuah, menghasilkan buah yang baik. Yang pertama yaitu tinggallah di dalam Tuhan. Karena di sini tema saya tetap di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan berarti harus tetap melekat bersama dengan Tuhan. Melekat dalam KBBI yaitu melekat menjadi satu. Biasanya ada dua benda kemudian dilekatkan itu menjadi satu. Menjadi satu itu artinya melekat. Berarti secara tidak langsung kita harus menyatu dengan Tuhan. Barulah kita dapat berbuah, menghasilkan buah yang baik. Banyak orang yang merasa mampu ketika di luar sana, ketika mereka terlepas dari Tuhan, tidak menyatu dengan Tuhan. Padahal sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Kita juga adalah orang-orang yang lemah. Tetapi ketika kita melekat bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita pasti kuat. Kita pasti kuat. Apapun yang terjadi, kenapa kita kuat? Karena kekuatan Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang terus menopang kita. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, tidak tertandingi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup melebihi kekuatan Tuhan. Tidak ada. Oleh sebab itu ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat, yang mampu menghasilkan buah yang baik. Banyak orang yang tidak mampu menghasilkan buah yang baik di luar sana karena mereka tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Saya mau katakan bahwa kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Saya membuat sebuah ilustrasi, saya juga buat kepada pemuda dan remaja. Di sini saya mengambil sebuah ranting. Di sini ada sebuah ranting. Ini kelihatan ranting ini masih bagus kan, masih hijau. Nah, masih hijau. Nah, jadi ranting ini ketika saya petik, dia tidak akan langsung layu pada saat itu. Kelihatan ranting ini masih segar, masih hijau. Nah, padahal ini sudah terpisah dari pokoknya, sudah terpisah dari sumbernya, tapi kelihatan masih hijau, masih segar, masih kelihatan bagus. Tapi ini adalah waktu, saya mau katakan bahwa ini adalah proses waktunya, di mana kita kelihatan ini masih seakan-akan masih bagus, seakan-akan masih menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika dia terlepas, mungkin bukan saat itu dia menjadi layu, bukan saat itu dia menjadi kering. Tetapi ada waktu 1-2 hari ini akan terlihat, daunnya akan mulai mengerut, akan mulai kelihatan dia layu. 1-2 hari akan mulai kelihatan dia menjadi kering. Setelah dia menjadi kering, dia akan mati. Dalam kehidupan kita begini, ada orang yang merasa bahwa dia ketika terlepas dari Tuhan, dia masih merasa hebat dengan kekuatannya. Masih banyak uang, masih punya banyak harta, masih ada hal-hal di dunia ini yang mampu, yang menopangnya, Tapi saya mau katakan bahwa hari-harinya semakin hari, secara perlahan akan layu. Kenapa dia layu? Karena sudah terlepas. Mungkin bukan saat waktu dia terlepas langsung layu, tidak. Ada proses waktunya. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ada orang yang sudah merasa hebat ketika dia terlepas dengan Tuhan. Oh nanti Tuhan. Saya masih jauh, saya ketika jauh dari Tuhan masih banyak harta, masih punya ini, masih banyak segalanya, masih punya hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Tapi dia tidak sadar padahal ketika waktu dia terlepas dari pokok anggur itu, dia tidak sadar ternyata perlahan semuanya akan habis. Semuanya akan habis. Dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa ketika kita tetap melekat, contohnya ranting ini ketika tetap terus melekat, dia tidak akan layu. Tidak akan layu.
Kecuali kalau pokoknya ditebang, dia akan layu rantingnya. Dalam kehidupan kita, kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Walaupun kita sudah hebat, walaupun kita punya banyak segala hal. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang kita miliki hari ini mungkin bagi dunia kita lihat wow. Tapi secara perlahan kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita pasti kecewa. Kita pasti kecewa. Akan ada banyak tantangan yang kita alami. Akan ada banyak tantangan yang kita alami. Tetapi ketika kita tetap terus melekat dengan Tuhan, badai sebesar apapun, tantangan sebesar apapun tidak akan mampu melepaskan kita dari Tuhan. Karena kita sudah melekat, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita dalam masalah apapun kita, sebesar apapun, kita tidak akan terpengaruh. Karena kita sudah berada melekat dengan Tuhan. Melekatnya harus melekat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak melekat dengan sungguh-sungguh, wow, bisa dibilang ya contohnya kayak lem terlepas. Kalau cuma ditempel, nah contohnya cuma ditempel, ketika ada sesuatu ya kelepas. Tetapi ketika melekat dengan kuat, melekat dengan baik, tidak akan mungkin terlepas karena sudah menjadi satu. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa melekatlah dengan Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar. Supaya apa? Supaya tadi saya katakan bahwa ketika kita alami hal-hal di luar sana, yang kita dengar hal-hal begini, kita tidak akan goyah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan buat bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah melekat dengan Tuhan, jangan pernah takut untuk terus melewati hidup ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Ada banyak orang di luar sana yang putus asa, apalagi di tahun ini. Pemerintah melarang ini, tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik. Saya mau katakan walaupun kita tidak pulang kampung, tidak mudik, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Ada banyak orang di luar sana yang ingin pulang kampung karena rindu keluarga, rindu berkumpul bersama-sama, rindu orang tua. Tapi kita yakin dan percaya kita sudah melekat dengan Tuhan. Mereka juga tetap aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti sertai mereka. Beberapa hari saya juga baca sebuah berita, saya dapat berita ada juga salah satu pemudi cewek dia mau pulang kampung. Nah, kemudian ditahan polisi, dia menangis karena dilarang untuk pulang kampung. Dia menangis kemudian alasannya dia bilang karena sudah dipecat, karena dia sudah dikeluarkan dari pekerjaannya, dia menangis sambil menceritakan apa yang dia alami. Karena dia sudah dipecat, jadi percuma dia tinggal di kotanya, kalau nggak salah ya di Jakarta. Dia pulang kampung, dia menangis karena sudah tidak ada pekerjaan, walaupun dia kalau seandainya dia ditahan, dia mau makan apa? Akhirnya dia dipersilakan lewat. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa punya pekerjaan, kita masih bisa punya ini, masih bisa menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita ganti, kita bayar, tidak akan mampu membayar segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus melekat dengan Tuhan. Tuhan akan terus curahkan berkatnya bagi kita. Kita tidak akan takut kekurangan. Kita tidak akan takut dengan hal-hal apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena Tuhan yang punya segalanya sanggup menyediakan
apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan. Oleh sebab itu melekatlah dengan Tuhan. Melekatlah dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengerjakan apa yang bagiannya Tuhan dan kita kerjakan apa yang menjadi bagiannya kita. Hasilkanlah buah yang baik, buah yang sesuai yang Tuhan mau. Hasilkan buah yang Tuhan mau. Di ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita melekat bersama dengan Tuhan, kita akan berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Berbuah banyak. Kalau berbuah banyak, pasti banyak orang yang menikmati. Pasti banyak orang yang menikmati. Dan dijelaskan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sangat jelas bahwa ketika kita terlepas dari Tuhan, kita di luar dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita terlepas dari Tuhan, kalau kita di luar Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, kalau ada masalah, kita pasti bisa jatuh. Tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, ada masalah. Ketika kita tidak mampu, kita angkat tangan berserah kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, kita pasti mampu melewati. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan masalah pergumulan yang kita alami itu tidak akan pernah melewati batas kekuatan kita. Walaupun mungkin kita seakan-akan tidak mampu, cobalah kita berserah kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mampu melewati badai apapun di depan kita. Melekatlah dengan Tuhan. Pada saat kita terpisah dari Tuhan, akan ada banyak hal-hal yang akan membuat kita jatuh. Akan ada banyak hal-hal orang-orang di luar sana yang akan terus mencoba kita untuk jatuh. Tetapi ketika kita berada bersama dengan Tuhan, walaupun orang-orang di luar sana mencoba menjatuhkan kita, mencoba melakukan hal-hal untuk menjatuhkan kita, tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan terpisah. Karena sudah melekat dengan benar pada pokok anggur yang benar. Kalau kita cuman melekat pada pokok anggur yang salah, kita salah menempatkan diri kita, kita pasti jatuh. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa tetaplah melekat dengan Tuhan. Karena di ayat yang kelima bagian akhir, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sakit pun apapun itu yang kita alami, sakit penyakit apapun, mungkin bukan saatnya ini kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya masih hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan sakit. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan alami sakit penyakit yang sungguh luar biasa. Tapi mereka masih hidup sampai hari ini. Itu karena kekuatan Tuhan, karena kasih cinta Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa walaupun kita mungkin sidang jemaat ada yang sedang sakit, masih ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan. Karena cinta Tuhan. Kalau bukan cinta Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kita, walaupun kita sakit, tapi Tuhan terus menopang. Tuhan terus berjalan bersama dengan kita. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita itu kadang kita tidak mengerti.
Sekarang kita menyalahkan Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, mungkin sakit penyakit, Tuhan, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi saya mau katakan, dalam masalah itu kita mampu bertahan, itu karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kita walaupun sekuat apapun, jangan kita pernah menyombongkan diri. Karena kekuatan kita itu terbatas di mata Tuhan. Mungkin orang-orang di luar sana kita lihat, dia punya banyak segala hal. Dia kuat karena punya ini, punya ini. Tapi kita lebih kuat karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat karena kita melekat dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita sama dengan orang yang di luar sana yang mudah jatuh. Oleh sebab itu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyatu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Mungkin ada yang sudah mulai jauh dengan Tuhan, kembalilah dengan Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, supaya Tuhan berikan kekuatan, supaya kita tidak jatuh. Dikatakan bahwa sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti di luar Tuhan, pasti kita jatuh. Di luar Tuhan ada jalan buntu, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan. Mungkin bagi kita tidak ada jalan, tetapi Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan menyediakan jalan. Bangsa Israel ketika dikejar sehingga mereka berada terhalang oleh lautan, oleh air. Bagi mereka, wow, ini tidak mungkin bisa melewati. Menyerahkanlah diri saja. Tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup membuka jalan. Itu suatu hal yang mustahil untuk bisa melewati. Tetapi ketika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutup. Tidak ada satupun yang dapat menutup. Orang sekuat apapun di dunia ini, ketika Tuhan yang membuka jalan untuk kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi untuk menutup jalan kita. Tetapi orang yang di luar Tuhan, dia punya jalan kelihatan terbuka. Tetapi ketika ada orang lewat, ada orang berbicara ini, tertutup, menyerah. Karena tidak ada yang bisa buka jalannya. Tetapi kita orang percaya ada Tuhan yang membukakan kita jalan. Ketika kita buntu, mengalami masalah, seakan-akan tiada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Oleh sebab itu, tetaplah bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan mau terpisah dengan Tuhan. Jangan mau terpisah dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mau terpisah dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, di situ ada pilihan Israel. Mereka mau terkutuk, mereka mau ini. Walaupun terpisah dengan Kristus. Itu adalah pilihan yang salah. Pilihan yang gagal total. Tetapi pilihan yang benar, yaitu tetap berada di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparankah, penindasankah, ketelanjangankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita sudah melekat dengan benar-benar melekat menyatu dengan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah? Penindasankah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menyatu pada pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu jangan kita mau terlepas dari Tuhan. Karena ketika kita terlepas, ketika kita di luar Tuhan,
di ayat yang kelima bagian akhir, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.